Di sepanjang sejarah peperangan, hanya segelintir jenderal yang namanya dikenang sebagai ahli strategi dan nyaris tak tertandingi. Namun di antara mereka ada satu sosok yang kisahnya begitu luar biasa hingga dikenang dengan gelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Namanya adalah Khalid bin Walid. Banyak yang menyebutnya sebagai panglima perang yang tak pernah mengalami kekalahan saat memimpin pasukan. Keberaniannya mengguncang dua kekuatan terbesar pada zamannya, sementara kecerdasan strateginya membuat lawan selalu berada selangkah di belakang. Tapi, bagaimana seorang pria bisa mencapai reputasi sebesar itu? Apakah ia memang terlahir sebagai legenda? Kisah itu bermula jauh sebelum ia memeluk Islam. Sekitar tahun 592 Masehi, Khalid bin Walid lahir di Makkah dari Bani Makhzum, salah satu kabilah Quraisy yang terkenal akan kekayaan, kepemimpinan, dan keahlian militernya. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah tokoh terpandang yang disegani di kalangan Quraisy. Sejak kecil, Khalid tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi keberanian, kehormatan, dan kemampuan bertempur. Berbeda dengan kebanyakan anak seusianya, Khalid telah ditempa dengan latihan berkuda, memainkan pedang, menggunakan tombak, dan menyusun strategi perang. Baginya, medan pertempuran bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan tempat untuk membuktikan kemampuan, ketangkasan, kecerdasan membaca situasi, dan keberaniannya membuat namanya mulai dikenal sebagai salah satu prajurit terbaik Quraisy, bahkan sebelum dunia mengenalnya sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam. Namun saat itu Khalid belum berdiri di pihak kaum muslim. Takdir masih menyiapkan perjalanan panjang yang kelak akan mengubah arah hidupnya dan mengubah jalannya sejarah. Namun, sebelum namanya dikenang sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid justru pernah berdiri di barisan yang memusuhi kaum muslim. Pada tahun 625 Masehi, Perang Uhud menjadi panggung yang memperlihatkan kecemerlangan strategi militernya. Saat sebagian pasukan muslim meninggalkan posisi pemanah yang telah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid yang saat itu memimpin pasukan berkuda Quraisy melihat celah tersebut. Dengan cepat ia memutari bukit Uhud dan melancarkan serangan dari belakang. Serangan mendadak itu membalikkan keadaan. Barisan kaum muslim menjadi kacau, dan pertempuran yang semula hampir dimenangkan berubah menjadi ujian yang sangat berat. Kemampuan Khalid membaca situasi dan memanfaatkan setiap kelemahan lawan membuatnya dikenal sebagai salah satu ahli strategi terbaik di Jazirah Arab. Namun, semua kecerdasan itu saat itu masih digunakan untuk melawan Islam. Beberapa tahun kemudian setelah perjanjian Hudaibiyah, hati Khalid mulai berubah. Ia menyaksikan bahwa dakwah Islam terus berkembang, sementara pengaruh Quraisy semakin melemah. Perlahan, ia menyadari bahwa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ambisi seorang pemimpin biasa, melainkan membawa kebenaran yang tak mampu dihentikan. Akhirnya, Khalid memutuskan berangkat ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Saat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengucapkan syahadat dan memohon agar dosa-dosanya ketika memerangi kaum muslim diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan bersabda bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tak lama kemudian, dalam perang Mu'tah, Khalid menunjukkan kepemimpinan dan kecerdasan luar biasa hingga berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kepungan musuh. Atas jasa dan keberaniannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar yang kemudian dikenal sepanjang sejarah, Saifullah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus.
Sejak saat itu, pedang yang dahulu terhunus untuk memerangi Islam berubah menjadi senjata yang membela dan mengangkat kejayaan Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Jazirah Arab menghadapi ujian besar. Sejumlah kabilah membangkang, menolak membayar zakat, bahkan sebagian mengikuti nabi-nabi palsu. Di tengah situasi yang mengancam persatuan umat Islam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mempercayakan tugas terberat itu kepada Khalid bin Walid. Dengan ketegasan dan strategi yang matang, Khalid memimpin pasukan Muslim dalam rangkaian perang Riddah. Satu demi satu pemberontakan berhasil dipadamkan hingga tibalah pertempuran paling menentukan. Perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi. Pertempuran berlangsung sengit dan menelan banyak korban dari pihak Muslim. Namun berkat kepemimpinan Khalid, pasukan Musailamah akhirnya berhasil dikalahkan dan ancaman terbesar terhadap persatuan umat pun berakhir. Kemenangan demi kemenangan itu membuat Jazirah Arab kembali berada di bawah satu kepemimpinan. Setelah kondisi dalam negeri berhasil dipulihkan, Abu Bakar mengalihkan perhatian keluar Jazirah Arab. Khalid bin Walid diperintahkan memimpin ekspedisi menuju wilayah Irak, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Di sana, ia kembali menunjukkan kecerdasan militernya. Dengan manuver yang cepat, serangan yang tak terduga, dan kemampuan membaca kelemahan lawan, pasukan Persia berkali-kali dipaksa mundur, meski seringkali memiliki jumlah prajurit yang lebih besar. Kota demi kota berhasil dikuasai, sementara nama Khalid semakin ditakuti di setiap medan pertempuran. Bagi lawan-lawannya, ia bukan hanya seorang panglima pemberani, tetapi juga ahli strategi yang mampu mengubah keadaan dalam hitungan waktu. Dari Jazirah Arab hingga perbatasan Persia, kemenangan terus mengiringi setiap langkah pasukannya, mengukuhkan Khalid bin Walid sebagai salah satu komandan militer paling disegani dalam sejarah Islam. Keberhasilan di Irak belum menjadi akhir perjalanan Khalid bin Walid. Di hadapannya kini berdiri musuh yang jauh lebih besar, Kekaisaran Romawi Timur, salah satu adidaya militer paling kuat pada masanya. Atas perintah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalid memimpin pasukan menuju Syam untuk memperkuat barisan kaum muslim yang tengah menghadapi tekanan besar dari pasukan Romawi. Perjalanan menuju Syam bukanlah perjalanan biasa. Demi mengejutkan musuh, Khalid memilih melintasi jalur padang pasir yang nyaris mustahil dilalui oleh pasukan besar. Keputusan berani itu berhasil membuat pasukannya muncul dari arah yang sama sekali tidak diperkirakan, mengubah keseimbangan perang sejak awal. Di Syam, kemenangan demi kemenangan kembali diraih. Dalam pertempuran Ajnadain, pasukan Muslim berhasil memukul mundur tentara Romawi, meskipun menghadapi kekuatan yang lebih besar. Tak lama kemudian, kemenangan di pertempuran Fahl semakin memperkuat posisi kaum Muslim di kawasan tersebut. Puncaknya kota Damaskus, salah satu kota terpenting Kekaisaran Romawi Timur, berhasil dikuasai setelah melalui pengepungan yang terencana dengan matang. Namun, ujian terbesar masih menanti. Kaisar Heraklius mengumpulkan pasukan dalam jumlah sangat besar untuk merebut kembali Syam. Bentrokan yang tak terelakkan terjadi di sebuah lembah bernama Yarmouk. Pertempuran ini kemudian dikenang sebagai salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim berada dalam posisi yang jauh lebih sedikit dibandingkan kekuatan Romawi. Tetapi Khalid bin Walid memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah prajurit. Dengan disiplin yang tinggi, manuver pasukan berkuda yang cepat, serta strategi yang mampu memecah formasi lawan, Khalid berhasil membalikkan keadaan. Selama beberapa hari pertempuran berlangsung sengit,
hingga akhirnya pasukan Romawi mengalami kekalahan telak. Kemenangan di Yarmuk bukan hanya mengamankan wilayah Syam, tetapi juga mengakhiri dominasi Romawi Timur di kawasan tersebut dan membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Sejak saat itu, nama Khalid bin Walid semakin dikenang sebagai panglima yang mampu mengubah jalannya sejarah melalui keberanian, kecerdasan, dan strategi yang luar biasa. Di puncak kejayaannya sebagai panglima yang tak pernah kehilangan kemenangan, Khalid bin Walid menghadapi ujian yang sama sekali berbeda, bukan dari medan perang, melainkan dari sebuah keputusan yang datang dari pemimpin kaum muslim sendiri. Setelah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, kepemimpinan umat Islam beralih kepada Umar bin Khattab. Di tengah keberhasilan pasukan muslim yang terus meraih kemenangan, Umar memutuskan untuk mencopot Khalid bin Walid dari jabatan panglima tertinggi dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Keputusan itu bukan karena Khalid melakukan kesalahan di medan perang atau mengalami kekalahan. Umar khawatir sebagian orang mulai menganggap kemenangan selalu bergantung pada kehebatan Khalid, bukan pada pertolongan Allah. Ia ingin menegaskan bahwa kemenangan datang atas izin Allah, siapapun pemimpin pasukannya. Bertahun-tahun kemudian, setelah melewati puluhan pertempuran, tibalah akhir perjalanan sang pedang Allah. Berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang, Khalid bin Walid tidak gugur di medan perang. Ia wafat secara alami di kota Hims, wilayah Syam, di atas tempat tidurnya. Menjelang akhir hayatnya, ia memandang tubuhnya yang dipenuhi bekas luka akibat sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang luput dari luka peperangan. Dengan penuh haru, ia berkata bahwa tidak ada sejengkal pun tubuhnya kecuali memiliki bekas luka. Namun kini ia meninggal di atas tempat tidur sebagaimana seekor unta tua. Ucapan itu menggambarkan kerinduannya untuk gugur sebagai syahid di medan jihad, meski Allah menakdirkan akhir hidup yang berbeda. Meski demikian, nama Khalid bin Walid tetap hidup dalam lembaran sejarah. Ia dikenang sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Seorang panglima yang dengan izin Allah memimpin berbagai kemenangan besar dan meninggalkan warisan strategi militer yang terus dipelajari hingga berabad-abad kemudian.